GP Kenisa, apa kabarnya nih? Udah lama kita tidak berjumpa. Masih dalam suasana PSBB, kita masih terus kasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan bermuliakan Tuhan di rumah masing-masing bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Sebelum kita memulai ibadah online kita tanggal 12 Juli 2020, boleh nih karena lagi kondisinya di rumah ya kan, boleh kasih salam kiri kanannya, boleh kasih kiss buat pasangan kita dan bilang, "Beb, selama PSBB aku makin sayang sama kamu." Waduh, dan buat yang lagi sama saudara-saudaranya boleh dipeluk, kasih tos dan bilang Tuhan Yesus baik. Yes, walaupun di rumah, tapi kita tetap menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dengan menjadi keluarga yang rukun. Seru banget ya kan? Sebelum kita mulai ibadah online kita, saya akan memberikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, seperti biasa akan ada ibadah KCC jam 12.30 di aplikasi YouTube dan Zoom. Dan juga akan ada ibadah arti di jam yang sama di aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu semuanya yang punya anak-anak, boleh di-encourage mereka untuk bisa hadir di ibadah online ini supaya semakin memberkati mereka di masa PSBB. Dan juga buat kita semua, walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi kita juga masih bisa berfellowship bersama-sama di komunitas Komsel. Jadi listnya ada di bawah ini. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi kita masih bisa terus ngobrol-ngobrol di Komsel di aplikasi Zoom. Jadi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati Bapak Ibu. Waduh, mantap. Yuk mari kita langsung aja memulai ibadah online kita hari ini. Saya berharap supaya ibadah online hari ini memberikan kekuatan, memberkati Bapak Ibu semuanya. Dari pujiannya, dari firman Tuhannya, benar-benar membuat kita semakin dewasa lagi dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan
akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. The Lord is my shepherd. He goes before me, defender behind me. I won't fear. I'm filled with anointing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. He always guides me through mountains and valleys. His joy is refreshing, restores my soul. Mercy and goodness give me assurance that I'll see His glory face to face. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will
ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku Puji Tuhan, selamat bertemu lagi. Selamat untuk kita menikmati firman Tuhan. Hal yang dunia tidak bisa berikan buat saudara. Hari ini seperti tema yang saudara kasih buat saya. Saya kasih judul kelimpahan kasih karunia. Itu, saudara, waktu Panino hubungin saya, dia kasih ayatnya 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan itu bagus banget. Dan saya berangkat, itu jadikan itu sebagai dasar. Saya bacakan ayatnya 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dibilang gini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, ya, kasih karunia kepada kamu, gitu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ada hal yang perlu saya perjelas dia, kalimat-kalimat tertentu di sini. Kata Allah sanggup sebenarnya dibilangnya gini, Allah lebih dari siap, gitu loh. Gitu. Dan Allah sanggup. Dengan kata lain, Paulus sedang bilang nih, ya Allah lebih dari siap untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Gitu. Nah, kalau normalnya melimpahkan ya segala kasih karunia. Saya perjelas dia, melimpahkan kamu dengan segala bentuk kasih karunia. Jadi bukan satu-satu. Segala bentuk, banyak hal gitu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, kata berkecukupan itu menunjukkan pada satu kondisi yang serba cukup gitu, menunjukkan ukuran yang tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau saudara mau menghitung, ada 25 kata cukup dalam perjanjian baru dan 90% semua dari pernyataannya Paulus.
Nah, untuk lihat ini kita dipengaruhi kadang-kadang dengan informasi-informasi yang saya sebut pengetahuan tidak 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 berlebihan, bahkan kadang-kadang pengetahuan teologis. Nah, saya perlu bilang ini. Nah, walaupun itu pengetahuan teologis, tapi kalau dia tidak alkitabiah, tidak alkitabiah nih gini saya jelasin. Dijelasin gini, huruf itu mati. Sekalipun kamu baca firman, yang kamu baca itu firman, tapi selama itu hurufnya tetap mati, dia nggak efek buat kamu. Makanya Paulus bilang huruf itu mati, roh menghidupkan. Nah, jadi kita boleh baca firman yang banyak, tapi apakah firman yang kita baca itu dia hidup nggak? Kalau nggak, dia cuma tetap huruf mati yang kamu baca-baca gitu. Nah, ini dia. Sebab itu saya perlu bilang semua pengetahuan dan pengetahuan teologis yang tidak alkitabiah, dia nggak punya hak menyentuh satu kebenaran kasih karunia ini. Saya ulangi, semua pengetahuan dan pengetahuan teologis walaupun disebut benar, ya, tapi kalau dia tidak alkitabiah, dia tidak bisa atau tidak boleh menyentuh kebenaran kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia itu eksistensinya Tuhan. Wah, lihat, Tuhan tidak pernah mencobai, tapi dia rasakan pencobaan sehingga dia bisa ngerti kalau saudara sedang ada dalam pencobaan. Itu saya mau jabarkan kayak gitu tuh kasih karunia tuh. Ya, gitu. Dia bisa rasa itu. Ya, dia bisa tahu apa itu artinya pencobaan. Nah, saudara lihat nggak, saudara punya Tuhan yang seperti itu. Gitu. Bukan yang cuman hukum kalau kamu salah, gitu. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Yesus tidak buat dosa loh. Gitu. Tapi dia menderita karena pencobaan. Lihat itu. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Gitu. Lihat ya. Pelan-pelan. Tuhan tidak menciptakan gelap. Tapi gelap adalah ketiadaan terang. Gitu. Begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan adalah tidak hadirnya Allah. Nah, kalau saudara nggak ngerti ini, saudara nggak hidup dalam pemahaman kasih karunia dia, nanti kita akan bilang Tuhan yang izinkan ini, Tuhan yang bikin ini. Terlalu banyak saya dengar sendiri, saya dulu juga berpikir begitu. Gitu. Seperti Tuhan itu kita turunkan derajat dia sama dengan penjahat-penjahat. Gitu. Nah, lihat kuasa transformasi terbesar di alam semesta namanya kasih karunia Tuhan. Kalau kamu baca perjanjian lama, kamu sering banget ketemu kata ini. Kasih setia Tuhan. Itu di perjanjian lama banyak sekali. Di Mazmur paling banyak. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Yang melimpah. Begitu sampai di perjanjian baru, kamu ketemu banyak sekali kata kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih tanpa batas. Kasih tak bersyarat. Nah, kalaupun saudara ahli teologis, saudara sebut saudara pembelajar yang hebat. Tapi kamu siapa kalau kamu coba membatasi kasihnya dia? Kamu siapa yang coba-coba bikin syarat-syarat di situ? Nah gitu. Lihat ya. Di sini bahwa dia akan menyelesaikan, ya luar biasa. Ya, kasih karunia Tuhan artinya dia akan menyelesaikan kita, melengkapi kita, mentransformasi kita dengan kasihnya. Waktu saudara dan saya tidak ngalamin itu cuma karena satu. Kita ragu-ragu, kita gak percaya, berarti kita keluar dari apa yang dia sudah siapin buat kita. Nah, tangkap kalimat ini. Sebab itu
mari kembali. Ya, ini semua yang saya coba gali ini berdasarkan apa yang gembala saudara kasih buat saya dari 2 Korintus 9 ini. Jadi gini, yang kita mesti buat, ambil satu keputusan yang sengaja adalah mari kita masuk dalam hubungan dengan dia. Perintah ini ya atau panggilan ini sebenarnya secara natural kita diciptakan untuk terhubung. Alasan pertama Tuhan ciptakan kita untuk terhubung dengan dia. Itu. Tuhan tidak ciptakan kita untuk jadi lepas dari dia, tapi untuk menjadi satu dengan dia. Kolose 2 ayat 10. Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, ini jadi posisi kita. Kita sudah dipenuhi. Kapan kamu dipenuhi? Waktu kita lahir baru. Begitu kita terima Yesus, kita lahir baru. Saat itu, detik itu, Roh Kudus memenuhi kita. Artinya roh saudara baru. Yang disebut dengan ciptaan baru itu rohmu. Nah, tubuh dan jiwa kita tidak otomatis. Itu dalam proses. Makanya Paulus bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu tubuh. Itu komando atau instruksi untuk tubuh dan jiwa. Tapi roh kamu sudah baru. Nah, inilah sikap supaya kita selalu terhubung. Mari kita lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1. Ya. 4 dan 5 saya bacakan buat saudara. Akulah pokok anggur. Ini perumpamaan. Jadi Tuhan berusaha supaya kita bisa ngerti bagaimana sih terhubung ya. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Gitu. Sudah dia udah jelasin. Terus saya lompat ke ayat 4. Ini dia bilang, tinggallah di dalam aku. Cuman ini perintahnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur, dia ulang lagi. Ya, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya. Wow, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya jelasin lagi, ya. Aku pokok anggur, ya. Kita ranting. Nah, makanya dia bilang gini, cuman satu keputusan kita, pilihan kita cuman satu, tinggal di dalamnya. Itu yang saya bilang terhubung itu tadi. Gitu. Ya, saya jelasin waktu dia bilang gini, ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, dia sedang bilang gini, ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber, ya. Ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber, terus dia bilang gini, buah melimpah akan mengalir dari dalam diri kamu, diri kalian. Wow. Nah, baru bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain gini, ketika kalian terpisah dariku, kalian gak berdaya. Wah, lihat itu. Di sini Bapa adalah penguasanya atau di sini dia pemilik, dia petaninya. Nah, petani melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua tanamannya sehat dan produktif. Dia menyirami, dia kasih pupuk, dia urus semua rumput-rumput liar, itu tanggung jawab dia. Nah, tanaman itu tidak menjaga dirinya. Pohon anggur itu dia nggak menjaga dirinya, hanya meresponi pemeliharaan sang petani.
Lihat ini. Ulang, tanaman tidak menjaga dirinya. Dia hanya meresponi pemeliharaan sang petani. Nah, sekarang ayat 2 dari Yohanes 15 tadi. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini tentang respon ya. Nah, saya dulu ya bertahun-tahun membaca ini dengan pemahaman agamawi. Bahwa memikirkan semua hal yang perlu saya ubah ya gitu di hidup saya, sebab Tuhan akan bawa saya melalui sebuah proses pemangkasan dan itu menyakitkan gitu. Karena saya memang gak taat, gak hidup sebagaimana seharusnya. Itu pemahaman saya bertahun-tahun. Sudah melayani, sudah bertobat. Itu makanya saya bilang kita banyak ketipu dengan frame-frame agamawi ini gitu. Nah, saya mau ajak kita memandang itu dari sudut pandang hubungan. Ya, sebagai ranting. Nah, kecuali penyediaannya berasal dari dan mengalir melalui pokok anggur, ranting tidak akan menghasilkan apapun. Nggak akan, semua sumbernya dari pokok anggur itu. Nah, kata dipotong atau dibersihkan ya, dalam Strong Concordance di sini dibilang gini, dipotong, mencabut, menarik, memperbaiki kesalahan. Nah, dia lengkapi gini, memperbaiki kesalahan dosa. Nah, gitu. Nah, kata memperbaiki kesalahan dosa artinya gini, membuat penebusan untuk itu. Jadi rantingnya nggak berbuah, kita pikir, wow udah, bukan. Tuhan memperbaiki itu, membuat penebusan untuk itu. Ih, keren banget. Jadi gini, ranting menghasilkan buah karena si pemilik kebun mengurusnya, membersihkannya. Di sini kalau saya pakai kalimat yang singkat, hanya karena salib Yesus kita berhasil. Kita bisa menghasilkan buah. Jadi segala sesuatu yang tampak menghalangi ranting untuk dia menghasilkan buah, itu sudah diurus, sudah dipikirin oleh sang petani melalui Yesus. Nah, semua hanyalah persoalan. Semuanya hanyalah persoalan apakah kita menerima. Apakah kita mau percaya. Apakah itu menjadi milik kita. Wah. Ayat yang ke-7 Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal. Nah ini kan jikalau ya kan. Kayaknya pilihan. Kamu mau milih gak? Mau tinggal gak? Gitu. Jika kalian hidup dalam kesatuan. Nah kalau saya boleh lebih jabarkan lebih dalam lagi. Jika kamu mau hidup dalam kesatuan. Hidup dengan aku. Nah terus dia bilang firmanku tinggal di dalam kamu. Gitu. Lebih luas lagi, jika firmanku hidup dengan penuh kuasa. Jadi kita bukan baca renungan pagi baca. Itu gak jadi apa-apa. Kamu gini, kamu baca sampai yang kamu baca itu ngomong buat kamu. Itu baru, keren. Itu yang dibilang firmanku hidup dengan penuh kuasa, berdampak kuat dalam dirimu. Nah waktu ini jadi kenyataan, Yesus yang ngomong nih. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana Bapa dipermuliakan? Ayat ini bilang ini, jika kalian berbuah atau kalian memperlihatkan bahwa kalian adalah murid-muridku yang dewasa. Wow, ya. Jika kita menghasilkan buah dan tinggal di dalam pokok anggur,
kita bisa meminta apa yang kita mau dan itu akan dilakukan. Kata mintalah menurut Strong Concordance tidak berarti meminta seperti yang kita tahu, tapi artinya menuntut apa yang sudah waktunya. Wah, luar biasa saudara. Nah, ketika ranting ada dalam posisi tinggal, segala sesuatu yang dibutuhkan ranting tersebut itu disediakan oleh pokok anggur. Artinya kita mengambil posisi sah kita sebagai ranting. Bapa adalah sumber penyediaan kita. Karena itulah yang dilakukan seorang bapa. Itu milik kita oleh karena hubungan kita dengan dia. Jadi coba kamu petik ranting, pisahkan dari pokok. Kamu pisahkan ya. Lalu kamu lihat. Tunggu aja. Dalam sehari dia masih bagus, masih hijau. Coba kamu lihat besok. Kamu melihat dia kering dan habis. Gambaran konkretnya gini. Begitu kita coba pisah dari Tuhan, kelihatannya masih hijau. Atau gini, oh masih diberkati, masih sehat. Tunggu, cuman soal waktu. Karena kita sudah terpisah dari sumber. Nah, kesimpulannya, Bapa adalah sumber saya. Dan saya memandang kepada dia sebagai Bapa. Nah, itu adalah kerajaan yang bekerja di dalam saya sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang baru saja diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, pewahyuan yang daripadamu terus terbuka menembus pikiran jasmani, membuat itu mengerti sehingga bisa bersatu dengan pikiran rohani. Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya semua yang mendengar ini, mereka mengalami satu pewahyuan yang datang dari Tuhan dan itu mengubah kehidupan mereka. Aku memberkati semua umat-Mu. Aku memberkati semua yang mendengar perkataan-perkataan firman ini. Dengan berkat Samudra Raya, berkat embun pagi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita boleh terima dan diberkati dari hambanya Bung Kris Manusama. Terima kasih Bung Kris untuk firman Tuhan. Kita terus berdoa biar Tuhan terus memberkati Bung Kris dalam pelayanan. Ibu Yoti, anak-anak yang di Amerika juga. Tuhan memberkati cucu juga yang di Amerika. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tiba saja kita akan memberikan persembahan. Dan saya ada sedikit sharing tentang persembahan ini. Kadang-kadang kita memberikan persembahan kayaknya merupakan bagian daripada tata ibadah. Kadang-kadang kita memberikan persembahan karena kita sudah diajar dari sekolah minggu, bahwa setiap hari minggu ada persembahan. Kadang-kadang kita diajar bahwa untuk membawa uang, untuk memberi persembahan karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ada dua persembahan yang diberikan oleh dua anak Tuhan sebetulnya. Namanya Kain dan Habel. Dua-dua memberikan yang terbaik. Kalau kita baca dalam Kejadian 4, dua-dua memberikan yang terbaik. Satu memberikan dari ternak-ternaknya ternak-ternaknya yaitu Habel. Sementara Kain memberikan dari tanaman-tanamannya, dari sayur-mayur, dari buah-buahannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Kenapa? Kenapa? Dua-duanya memberikan yang terbaik. Dua-duanya memberikan yang sama. Tetapi Tuhan secara khusus mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Korban persembahan Habel.
Dalam Ibrani, di dalam Ibrani 11 ayat 4, demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Wow, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih bahkan berbicara sesudah ia mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kalau kita membawakan persembahan, membawakan korban pujian kita. Bukan memberikan saja, tapi kita dengan iman kita berikan kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur kita, kita bawa korban persembahan kita. Dengan iman percaya bahwa uang ini akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang ini akan dipakai untuk perluasan akan kerajaan Tuhan. Ingat, ada persembahan satu dari orang kaya yang memberikan begitu banyak. Satu dari janda miskin yang hanya memberikan 2 keping. Dan Tuhan Yesus mengatakan, persembahan dari janda itu lebih berkenan karena diberikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena pada pagi hari ini, mari kita memberikan persembahan kita dengan iman. Kita percaya bahwa persembahan kita yang dari Tuhan datangnya akan menjadikan berkat. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hamba-Mu Bung Kris yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan kami dengan iman Tuhan Yesus. Bahwa persembahan ini akan berkenan kepada Engkau. Kami membawakan persembahan ini dengan iman, dengan sukacita. Dengan hati yang gembira. Kami membawakan persembahan ini bukan dengan paksa, tapi dengan sukacita dan dengan iman. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, silakan memberikan persembahan, ditransfer ke rekening Kenisa yang ada di bawah ini. Silakan, dan kami percaya bahwa persembahan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian akan dipakai dengan penuh tanggung jawab oleh pengurus untuk perluasan akan kerajaan Allah. Luar biasa, amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk puji-pujian, penyembahan, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Bung Kris sekali lagi. Dan mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah pakai Bung Kris Manusama menjadi berkat untuk kami semua. Aku berdoa memberkati Bung Kris, memberkati Yoti, memberkati Ibu Yoti, memberkati anak-anak, cucu-cucu juga Tuhan berkati. Tuhan berkati pelayanan mereka, gereja juga di jemaat yang ada di Ambon. Tuhan memberkati. Jadikan gereja ini menjadi mercusuar untuk Indonesia Timur, Bapak yang baik. Menjadi berkat untuk Indonesia Timur. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Sekali lagi aku berdoa memberkati hamba-Mu, Bung Kris Manusama dan Yoti. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan menerima doa berkat. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biar kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar. Senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.